adalah Presiden Esports 2022 antara EVOS Legends melawan RRQ Sena. So, good luck, have fun, and enjoy the game teman-teman semuanya. Dan kita menuju ke dalam gamenya. Di mana terlihat di depan sana sudah ada pergerakan dari kedua belah mid lane dan juga roamer. Memang mengganggu untuk pergerakan clearing mininya saja, tapi kita lihat pressure dari Matilda. Dream mengacu ke jungle milik seorang Aether, dan ini akan mempersulit juga pergerakan dari kedua mid lane RRQ Sena. Yap, di bawah Pranata untuk bermain di MDL kemarin. Pranata mencuri perhatian seluruh orang yang bisa dibilang mungkin Pranata berhasil untuk menunjukkan bagaimana tajinya gitu loh, bagaimana positioningnya, bagaimana penggunaan hero-hero yang dia gunakan. Untuk sekarang, Melissa dan juga Cloud. Di awal, Cloud pastinya akan sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan wave minion. Kenapa? Karena jarak yang begitu jauh yang dimiliki oleh Melissa bisa sangat-sangat dimanfaatkan sekali. Ya, dan kita tahu Melissa dengan Madelsnya pasti akan bisa memberikan poken damage juga kepada Brans terutama, dan terlihat Brans harus recall terlebih dahulu dan sepertinya akan kehilangan odds. Di cancel karena melihat ada Dreams di depan sana untuk membantu clearing minion menuju ke arah farmingan di menit yang pertama. Yang pasti harus sudah mulai berhati-hati karena Pranata ya, kita tahu Melissa menggunakan Inspire ini bisa banget untuk memberikan burst damage yang besar terutama ketika Madelsnya connect. Jadi harus sudah mulai diantisipasi pergerakan dari seorang Pranata. Tapi di arah lain Psychots dan Justin Esmeralda berhadapan dengan Fredrin yang kita tahu juga Esmeralda akan lebih cepat untuk bisa clearing minion, mengingat dia meskipun mendapatkan nerf di patch terakhir, tapi lagi-lagi Esmeralda Stardust Dance-nya bisa untuk melakukan clearing minion dengan cepat. Tetap lah itu pertempuran antara Esme dan juga Fredin akan sangat lama sekali. Tapi Turtle Camp presented by Lita sudah terlihat. Turtle sudah mulai diberikan damage oleh pemain dari Force Legend, dan bahkan sekali ini kuda Barbina di bagian atas berhasil dipanggil begitu saja. Tapi sekarang Fredrin langsung aja ke badan dan mencoba untuk bisa mengusir mundur karena pergerakan dari Yoma, dan juga untuk kali ada lagi dengan kelata yang memang dikeluarkan mereka berhasil untuk bisa maju jauh lebih dalam lagi, dan juga first blood-nya presented PPC berhasil langsung diamankan oleh Force Legend, dan pertempurannya terus terjadi walaupun Angry Gloom-nya udah memberikan damage yang cukup maksimal. Yes, Versick berhasil memecahkan first blood pertama untuk EVOS Legends. Sedangkan mereka sudah kehilangan cukup banyak HP, jadi harus recall terlebih dahulu. Mengingat sekarang Turtle yang pertama langsung di-engage oleh seorang Aether. Karena beberapa player sudah kehilangan source skill-nya dari EVOS Legends. Tapi Versick coba ke bagian depan, coba mencoin-coin saja. Tapi Aether berhasil dibunuh dengan sangat baik. Di arah lain, Psychots. Oke, one last hit Aether masih bisa menghindari mautnya. Dan Circle Eagle dari arah Dreams menuju arah Valence masih cukup aman untuk sejauh ini di arah atas. Justin coba engage lagi dan lagi. Energi Eruption-nya belum connect ke siapapun. Sementara Versick mencoba untuk mendapatkan clipping jungle milik seorang Aether di atas, tapi digagalkan karena mengingat kedatangan seorang Justin ini akan mempersulit juga dirinya bisa mendapatkan farming di jungle milik Aether. Ya benar sekali. Sementara itu untuk sekarang Hijume dan Versick bekerja sama di area dari Lita Wanderer ya. Ini adalah objektif di awal-awal lah ya, untuk mempercepat lagi bagaimana perolehan XP, mempercepat lagi dari sisi leveling dari tiap-tiap player, apalagi junglernya pasti akan sangat butuh hal tersebut. Purple buff akan diamankan oleh Hayabusa, sementara kalian juga bisa mengamankan satu diskonan yang memang diberikan oleh Grab yang sangat-sangat besar sekali, 50%. 50%. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Hei, langsung saja. Jangan sampai dusta mana lagi yang kau nikmati. Aduh, tapi langsung back to the game di mana lagi dan lagi versi kita lihat Blaze dikeluarkan dari seorang Warung, mencoba lagi ke belakang, tapi ada Defend Blast yang untuk menghentikan kalau Atari pop up dari arah lain. Justin coba ingin sebagian dalam lagi dan lagi dorong dengan energi yang saja dia miliki, tapi ada Psycho sana yang memukul mundur semua player dari arah RQ sana yang hampir saja bisa di pick off lagi oleh EVOS Legends. Oke, pertempurannya dikit-dikit aja ya. Satu point kill. Dan bahkan tadi bisa dibilang Brans juga udah join the fight, walaupun ada satu resiko yang harus dia dapatkan. Dia meninggalkan lane-nya. Melissa akan free untuk bisa melakukan planting. Sakit banget, wey. Madelsnya Maya Sonyu yang dia keluarkan, damage-nya udah masuk pula ke arah Matilda. Dan sekarang Brans ya langsung saja dengan Blazing Blade yang dia miliki mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu wave minion, tapi dihalangin dengan Guardian Bullock, di mana gerobak tersebut adalah sumber cuan dari satu wave minion. Sumber cuan dari satu wave minion, dan yes, kita lihat gimana Violence menjadi pelindung untuk satu ketemu terakhir. Tapi Turtle yang kedua presented by Lita, sudah ada pertempuran juga terjadi. Warlock tertarik, terpick off di sana. Bahkan pertukaran dengan Versick gak menjadi suatu hal yang baik untuk EVOS Legends. Dan juga, oh my god, benar-benar tepat sasaran. Justin bisa menarik lagi energi reaksi yang sangat tepat sehingga mempick off Hijume yang tadi ada di area Turtle yang kedua. Tapi untuk saat ini Turtle masih belum menjadi prioritas menuju ke arah mid lane.
terlihat 3 player dari EVOS Legends sana yang coba untuk mengamankan outer turretnya karena damage dari Pranata ini udah mulai kerasa banget ke arah outer turret yang hampir saja dipecahkan di menit yang kelima. Ya enak banget tahu finally satu attack speednya. Enak banget, apalagi kalau dia udah menggunakan Volin yang akan nambah 3 detik dari attack speednya. Dan sekarang di bagian tengah, Hijume hampir saja mendapatkan sebuah gangguan yang berarti dari Hayabusa. Namun untuk kali ini kejar, hey, what are you doing? Hampir saja Dreams masuk ke dalam lembah yang dia ciptakan sendirian. Lembah yang hampir saja membunuh dirinya, tapi di arah lain kita lihat Turtle yang kedua sudah mulai di-engage juga oleh teman dari EVOS Legends. Darsik, Babil dikeluarkan Phantom Steed-nya menunggu momen yang tepat untuk teman-teman dari EVOS Legends bisa untuk engage ke arah era aktif Sena. Tapi sekarang Warlord masih dari kanan depan yang belum dikeluarkan dengan Blast. Coba di set up 3 member terkenal masih melakukan altar bahkan Turtle yang pertama, Turtle yang kedua diamankan oleh seorang Violence. Sementara itu Senugil dikeluarkan sekarang belakang terpick up dalam versi juga kedua kalinya. Senugil dikeluarkan, ya terpick up 2 player bahkan 3 orang hilang dari EVOS Legends. Bahkan sekarang Psychot 1 melawan 4 hal yang baik, double kill diamankan oleh Ether di Turtle yang kedua. Dan itu adalah team fight yang rapi banget. RRQ Sena benar-benar menguasai dan replay presented by Grab. Kita akan coba lihat apa yang terjadi. Setup Numian Blast yang sangat baik dari seorang Violence mendapatkan Turtle. Dia nge-pick off juga 3 player di depan sana. Dan ya, kita tahu gimana Ether bisa untuk mengeksekusi banyak player dan membuat kehilangan 4 skill untuk EVOS Legends. Wah, namun apa yang terjadi? Mereka RRQ Sena terlalu maju, sepertinya terlalu berani untuk masuk ke dalam area, dan oleh sebab yang dikira EVOS Legends hingga sekarang ada 2 player yang berhasil diamankan dan salah satunya adalah Hayabusa. Masuk menit segini semakin lama fighter akan jauh semakin kuat. RRQ Sena harus bermain jauh lebih cepat lagi untuk bisa mengamankan kemenangan di game yang pertama. Namun Purple Buff sudah berhasil diamankan pula oleh pemain dari EVOS Legends dan Hayabusa, salah satu hero yang memang dependent juga terhadap Purple Buff. Ya, karena kita tahu ya Hayabusa energinya bakal sangat terbatas. Boros. Di arah atas, Justin, energy eruption sekarang Psychot ya. Coba ditangkap seorang diri. Psychot sampai terlalu tanky meskipun ada Ether. Belum yang dekat dengan Oris buff-nya. Psychot 1 melawan 2 depan sana, tapi masih ada bantuan dari Dreams yang mencoba mengengage ke arah bagian atas sehingga gak bisa terpick off seorang Psychot oleh 2 player dari RRQ Sena, yaitu Justin dan juga Ether. Di area lain kita lihat kemenangan dari area gold lane untuk kedua belah gold laner karena mereka berhasil maju otot di bagian bawah. Tapi ada Gates di sini di tengah, Dreams jadi sasaran. Coba tertarik, Shadow King dikeluarkan, masih belum ada gold altar seperti yang di pop up dari EVOS Legends. Dan inilah Lord presented by Samsung Galaxy A series yang sudah hadir di menit yang ke-8. Yep, Lord hadir, Lord ready untuk langsung diberikan damage, dihantarkan damage. Sementara Persik di bawah masih level 11, agak cukup mengerikan apabila mereka mencoba untuk bisa maju ke bagian atas. Tapi mati lain juga, Cloud beserta dengan Fanatic mulai maju lagi. Akankah terjadi fight begitu besar? Karena sekarang Cloud dari belakang pula terjadi lagi dengan ada satu blazing yang mulai memberikan damage ke arah satu player sekitar. Dan Melissa sekarang pula sudah Lolitanya pergi mundur menjauh, sementara Fredrin yang ada di bagian depan kita melindungi rekan-rekannya. Dan sekarang Lordnya akan menjadi milik dari EVOS Legends lewat Persik dengan penggunaan retribution begitu baik. Plus Fredrin pun berhasil diamankan, satu turret di area tengah kemungkinan besar akan segera dirubuhkan. Akan segera dirubuhkan. Habis HGB-nya. Habis HGB-nya kan. HGB-nya Ya, habis dirubuhkan. Haguna bangunan deh. Oke, tapi ada head-to-head presented by Kodashop antara Leomord Persik dan juga Hayabusa Ether. Dan back to the game di mana Persik terlalu ugal-ugalan maju ke bagian depan dan Bardiel meskipun ada yang dikeluarkan, tapi belum ada player yang bisa terpick off di depan sana. Psychot harus mundur terlebih dahulu, disengage lagi mengingat Lord yang pertama sudah mulai muncul ke bagian atas dari base RRQ Sena. Dan sepertinya mereka akan coba untuk melawan kontes dari depan sana. Dreams, oke, one last hit masih dari Darika. Energi yang nggak pas dari Justin, bahkan Justinnya momentum yang tepat dari seorang Persik masih bisa ditarik ke arah belakang oleh teman-teman dari RRQ Sena. Bahkan sekarang Lordnya sepertinya akan dibiarkan untuk menghancurkan inner turret di area atas meski Persik. Bardielnya ini selalu bisa memberikan pressure tambahan kepada teman-teman dari RRQ Sena. Kita lihat bagaimana di atas sekarang langsung hilangkan dieliminasi Lord yang pertama, meskipun mereka harus merelakan semua inner turretnya dihancurkan. Tapi lagi-lagi belum ada pergerakan yang terlalu agresif dari RRQ Sena mengingat mereka menunggu momen yang tepat agar seorang Pranata bisa mendapatkan models ke banyak player ketika Numian Blast-nya tepat sasaran dari seorang Violence.
kecepatan gak sih tadi untuk Barbielnya? Gue tahu lah mungkin niatnya hanya untuk bisa mendapatkan Kara Inner Turret, Kara ini. Tapi itu adalah satu hal yang memang sangat baik pula dilakukan oleh Persik, di mana dia menggunakan Barbielnya, dia menjaga di area Kara Inner dan juga base turret. Dari sisi item yang sudah terlihat, ada Hunter Strike, ada lagi ini Blood Axe yang memang Bloodlust ini yang memang sangat-sangat dibutuhkan ya Dibutuhkan. untuk hero-hero fighter seperti ini. Cuman masalahnya sekarang waktu permainan sudah menyentuh di angka 10. Ini kalau akan jauh lebih lama lagi, Hayabusa kan bisa dibilang nggak efektif apabila player berkumpul. Iya. Damage-nya akan terbagi. Sementara kalau permainan akan semakin lama, kemungkinan besar tiap-tiap tim itu udah stick together semuanya kan. Iya. Mereka udah bermain akan bersama-sama. Akan menjadi sangat-sangat sulit sekali. Ya, yang pasti Versix semakin lama akan semakin sakit lagi mengingat tadi dua Legend Swords yang sepertinya akan menuju ke arah Blade of Despair. Yap. Kita tahu gimana Leomord ini mendapatkan buff ketika HP lawannya udah di bawah 50% akan otomatis akan mengeluarkan damage kritikal, dan ketika itu dikombo dengan daya Blade of Despair akan lebih berbahaya lagi karena ada pasif dari Blade of Despair yang pastinya akan memberikan dealing damage lebih besar kepada teman-teman yang memang sudah sekarat HP-nya. Iya, ini teman saya memang rusuh dari tadi ya. Ini dari hard setnya semua memang digebrak aja sama dia, memang ya mantap. Kalian lagi bersemangat teman-teman, kita tuh bersemangat sekali untuk bisa menghadapi grab stage ini gitu loh. Ini baru grup A, Grup A. besok grup B ya. Iya, benar Habis itu banget. grup A lagi. Hari ini juga grup B, Oh, cuma hari ini ada grup B juga. perbedaan nanti untuk di match yang ke-4 sama ke-6 kalau nggak salah. ya. Oke. Oke, tapi dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi, oke. Back to the game di mana Lord presented by Samsung Galaxy A-Series sudah mulai hadir kembali di Lane of Down di menit yang ke-11, belum enhance. Sepertinya belum ada kontes juga dari Evo Legends. Hanya mengetahui, oke, Pirates di depan sana membuka, menggetok dengan palunya ke arah seorang Dreams. Dreams seorang diri meskipun di area atas ada Psychot yang coba untuk melakukan split plus 1-4 posisi untuk saat ini dari Evo Legends. Tapi sepertinya Lord yang sudah enhance akan langsung di pick off oleh teman-teman dari EVO's Legend. Persik depan sana dan juga Brans akan memberikan diri damage yang cukup sakit ke arah Lordnya. Mengingat player-player dari arah defense ditabrak dari arah belakang, Rinza menjadi target. Tapi Warlord, ia terpick up oleh seorang Psychot yang entah datang dari mana. Dari langit, langsung ada selendang yang menyambut meskipun No Man's Land. 2 player terkena, Persik dalam masalah. Tapi masih ada Call Altar yang dibawa meskipun Lordnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVO's Legend. Tapi sekarang pertempuran lagi berlanjut. Ada Go Away untuk menghindari. Watch 12 player tapi Pranata yang terpick up. 3 player hilang. Bahkan Justin yang ini menjadi target selanjutnya oleh teman-teman dari EVO's Legend. Dan yes, one last triple kill untuk Brans di menit yang ke-12. Ini bukan hal yang baik, ini adalah hal yang benar-benar fenomenal mengingat mereka yang tadi mikir duluan karena Versik. Tapi ya, momentum yang kurang tepat karena masih ada Cloud Altar dari seorang Hijumi ini membuat EVO's Legends mampu membalikkan keadaan dan pick off 4 player. Masalahnya kalau yang kena itu selain dari Ijume ya, itu dari arah Kisena pun harus berpikir jauh lebih keras lagi. Apakah ini akan bisa dengan cepat kita take down orangnya Yes. atau tidak? Karena itu kan resikonya mereka harus melakukan sortir yang cukup banyak. Mereka akan lagi counter lagi dengan satu ke altar. Lordnya sudah mulai masuk di bagian atas. Sementara dari Bransnya harus mundur. Tapi sekarang pertempuran yang akan terjadi karena pemain dari Kisena sudah siap untuk maju ke bagian depan dan juga lebih balik dengan ada satu lagi yang masuk ke bagian belakang, memberikan damage cukup maksimal walaupun Bransnya nggak memiliki dana yang cukup banyak. Tapi pemain dari Kisena pun dengan darah yang begitu sedikit mereka harus mundur, udah balik lagi dikeluarkan langsung dibagi dan juga memberikan damage yang begitu maksimal kepada tubuh dari Ether dengan penggunaan Hayabusanya. Iya, lihat gimana damage dari Barbielnya ketika Versik sudah menunggangi Barbiel. Ini benar-benar dealing damage yang benar sakit banget karena udah ada Hunter Strike, Bloodlust X sama Blood Hunter pasti ya. Tapi case lagi dan lagi terjadi di area Purple Buff di mana sekarang harus di kids karena mereka nggak mau terlalu overcommit dan bermain disiplin untuk sejauh ini. Yap. Tapi yes, sudah ada Blade of Despair dari seorang Ether akan membuat dirinya bisa memberikan damage yang lebih besar lagi terutama kepada player-player yang menjadi incaran, yaitu player-player backliner dari EVO's Legends. Ada Brans dan juga mungkin ke arah Hijume, meskipun Hijume masih bisa pop up Cloud Altar ketika ada Shadow Kill dikeluarkan ke arah tubuh dirinya. Sulit Pak, tapi kalau memang ke altar ini keluarnya on point ya, hanya saja Lolita harus mengambil peranan yang sangat-sangat penting. Nume 16-nya harus sangat-sangat connect dan itu pun bisa diselesaikan dengan sangat-sangat cepat. Gue ngelihat
Leopard ini ya udah kayak antigen drive thru tau guys. Sambil jalan. Namun sekarang ada Girl Altar yang sudah dikeluarkan. Mereka siap untuk langsung masuk dan juga masuk ke dalam dan menghancurkan pertahanan yang dimiliki oleh Sena. Di mana kali ini Pranata yang malah menjadi korban pertama, di mana itu adalah damage di luar utama yang dimiliki oleh pemain dari Aksi Sena. Tapi Esmeralda coba lihat begitu aja sendirian di bagian depan berjibaku untuk bisa menahan damage yang dikeluarkan oleh keseluruhan pemain dari Aksi Sena, dan sekarang mereka kehilangan dari keseluruhan best turretnya. Oh my god, seperti yang terjadi. Blazing Duty keluarin ke arah belakang Ethan One last hit, dan yes, mega kill diamankan oleh King Brans. Base-nya terbuka, Justin balik ke arah belakang, tapi Violence seorang diri nggak bisa berbuat apa-apa. Double kill untuk King Brans. Base-nya terbuka, Justin seorang diri melawan 4 player dari Evo Legends bukan hal yang baik. Dan ya, ini adalah momen di mana Evo Legends berhasil mengalahkan sang raja di game yang pertama. Wow, ini dia Honor Q Sena